محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. نوينا تعلم التعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع، تذكر التذكير والحث على تمسك بكتاب الله وسنة الرسل والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء مرضات الله وقرب وثوابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى، جملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، حققنا يا الله بالتقوى مع الاستقامة، وأعدنا من موجبات الندامة يوم القيامة. يا حافظ احفظنا ثبتنا مع الثبات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا أنت خير الراحمين، فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. معاشر الأحباء، معاشر الأحباب، إخواني جماعة مجلس تعليم مصلى الإخلاص atau Mushola Kiai Haji Abdul Somad, Lorong Sungai Jerjo yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu ya Rabbana, lakal hamdu ya Karim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Allah, yang Allah kembali mengizinkan kita, memilih kita untuk duduk di majlis yang penuh berkah ini. Yang mana di majlis ini insya-Allah kita yakin bahwa kita diangkat derajat oleh Allah, diampunkan dosa, segala dosa kita oleh Allah, dan kita insya-Allah mendapatkan rahmat, mendapatkan daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dipindahkan dari kehidupan yang gelap gulita, daripada keterbelakangan, daripada kemunduran, daripada segala bentuk kelalaian dan maksiat, menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkat salawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan berkat ini salawat, kehidupan kita setelah hari ini diberkahi oleh Allah, dijaga oleh Allah, dan anak keturunan kita, istri kita, keluarga kita pun diberikan kasih sayang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon pun kepada Engkau ya Allah, kepadamu ya Allah, dan berkat baginda Rasulullah, dan berkat salawat, Kau angkat fitnah corona ini dari kami, dari negeri ini, bahkan dari bumi ini ya Allah, daripada segala bentuk keburukan-burukan fitnah yang muncul diakibatkan daripada corona ini. Berikan kami istiqamah ya Allah dalam segala ketaatan, dan wafatkanlah kami dalam husnul khatimah, setelah panjang umur dalam taat kepadamu, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah, hafizakumullah, wafaqakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali sebagaimana biasa setelah kita membaca salawat dengan asma'un Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disusun dikarang oleh Imam sahib kitab Dalail Khairat, yaitu Imam Abi Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli, yang semalam diangkat ceritanya oleh guru kita Al-Habib Hamidun Nagib Syabak bin Salim tentang keagungan Dalail Khairat, tentang keagungan pengarang Dalail Khairat. Alhamdulillah, majlis ini kita mengambil bagian daripada bacaan yang beliau susun, yaitu membaca salawat dengan asma'un Nabi, nama-nama Rasulullah yang tertera tertulis dalam kitab Dalail Khairat. Lalu kita akan melanjutkan kembali majlis kita sebagian biasa setelah bersalawat kepada Rasulullah. Kita akan baca kitab yang agung, yang mulia, yang berjudul Khasa'is Ummatul Muhammadiyah, yang disusun dikarang oleh Imam Da'ilallah Al-Arif Billah Al-Allamah Syekh Masyayikhana Al-Musnid Al-Muhaddith Habibana Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, atau yang lebih akrab kita panggil dengan sebutan Habib Maliki, rahimahullah rahmatul abrar. Sampai kita kepada pembahasan yang ketujuh daripada kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala muallif rahimahullah taala wa nafa'ana fil infdarin abid al-habib Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki fi kitabih Khasa'is Ummatul Muhammadiyah ila qaul muallif sabi'an, yang ketujuh.
Yang ketujuh dari khasais, keunggulan, kemuliaan yang dilebihkan Allah buat umat Nabi Muhammad, yaitu alhamdulillah kita termasuk di dalamnya dibandingkan umat-umat yang lain daripada umat nabi-nabi selain Nabi Muhammad. Umat Rasulullah dilebihkan Allah, diunggulkan Allah dengan bermacam-macam keunggulan. Di antaranya keunggulan yang ketujuh disebutkan kaunuhum khairun ummah. Mereka itu kita termasuk di dalamnya insya-Allah adalah kelompok sebaik-baiknya umat yang pernah Allah turunkan, Allah izinkan hidup di atas muka bumi ini. Ada umat Nabi Musa, ada umat Nabi Isa, ada umat Nabi ini, Nabi itu, bermacam-macam umat dari zaman Nabi Allah Adam sampai terakhir Nabi Isa. Nah, semua mereka tidak Allah katakan terbaik, tetapi untuk umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad SAW, yang alhamdulillah ya Rabb, untuk kita termasuk di dalamnya, dan mudah-mudahan ya Allah semua anak keturunan kita sampai hari kiamat tidak ada yang keluar daripada kelompok ini, itu umat Rasulullah adalah umat yang terbaik. Bukan kita ngaku-ngaku, tapi Allah yang menciptakan, Allah yang mengadakan makhluk namanya manusia, Allah yang mengutus nabi-nabi dan memberikan umat atas setiap nabi-nabi. Allah sendiri mengatakan kalau umat Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik, khairun ummah. Wa min khasais hadhihi al-ummah al-khairiyah binassil Quran. Di antara kekhususian umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad adalah kebaikan, yaitu yang terbaik berdasarkan nas Al-Quran. Kalau Nabi sendiri yang mengatakan itu, jelas tidak ada bisa mengungkiri, apalagi untuk membantah ucapan Rasulullah, karena Rasulullah ma yantiqu anil hawa. Nabi tidak pernah ngomong dengan hawa nafsunya. Bukan karena Nabi lalu beliau banggakan, lebih-lebihkan umatnya sendiri karena beliau sebagai pemimpinnya. Tidak, tapi Allah yang telah mengutus umat-umat dengan nabi-nabinya mengatakan maksud kita adalah umat Nabi Muhammad, umat yang terbaik. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu pertama, Sadaqallahul Azim, dari ayat Al-Quran. Lalu diperkuat lagi dengan hadis Rasulullah SAW. Nabi SAW pernah bersabda, antum tuwaffawna sab'ina ummatan antum khairuha wa akramuha Allah Azza wa Jalla. Kamu adalah kelompok manusia yang terbaik yang pernah Allah turunkan. Ada 70 golongan, 70 golongan umat, dan kalianlah yang terbaik dari 70 tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi nabi. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Ikhwan rahimakumullah. Lalu dalam hadis lain Nabi pun menyebutkan tentang keunggulan, kemuliaan yang Allah lebihkan kepada umat Rasulullah. Beliau Rasulullah pernah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Utitu ma lam yu'ta ahadun min anbiya." Aku diberikan Allah pemberian, bermacam-macam pemberian yang belum pernah Allah berikan kepada nabi-nabi dan umatnya sebelum dari aku. Belum pernah Allah berikan kepada nabi-nabi dan umat sebelum aku, kata Rasulullah. Hanya diberikan kepadaku dan umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak hadis yang menyebutkan dengan bermacam riwayat dan bermacam versi yang menyebutkan, di antaranya hadis yang ditulis Habib Muhammad bin Ali al-Maliki di sini. Apa itu kelebihan yang Allah khususkan untuk baginda Rasulullah dan umatnya? Beliau mengatakan, faqulna ya Rasulullah ma huwa. Sahabat ketika Nabi mengucap seperti itu, mereka bertanya, apa itu kelebihan? Apa itu keunggulan, keutamaan yang Allah hanya berikan kepadamu dan umatmu yang belum pernah Allah berikan kepada umat dan Nabi sebelum engkau ya Rasulullah? Maka dijelaskan oleh Rasulullah, nasirtu birra'ab. Dalam riwayat masiratus sahar. Aku dan umatku, kata Rasulullah, dan ini berlaku bukan cuma zaman Rasulullah, ya, tapi kepada kita sampai saat ini dan sampai ke belakang kita nanti. Apa tuh? Umat Islam itu disegani, ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Ya, sampai saat ini walaupun mereka sok petatang petenteng, anggap Islam ini rendah, lemah, baca dan jangan, sebenarnya mereka punya rasa takut yang hebat. Siapa yang ngomong? Rasulullah. Bahkan rasa takut itu sudah muncul kalau kita janji nak perang sama mereka. Perjalanan antara umat Islam untuk ketemu musuh ini masih 1 bulan perjalanan, mereka sudah ketar-ketir di sana.
Ini Allah tanamkan. Yang menanamkan rasa takut itu Allah kepada hati-hati musuh. Nah, zaman dulu tidak. Nabi-nabi terdahulu itu tidak mereka dapatkan. Jadi musuh masuk hebat, musuh masuk gagah. Bahkan nabi-nabi dulu dikejar-kejar dengan pasukan-pasukan. Contoh kisah Nabi Allah Musa dan semua nabi-nabi. Tapi beda dengan umat Rasulullah. Jadi kalau mereka orang-orang kafir dulu di zaman Rasulullah sampai setelah Rasulullah, sebenarnya sampai hari ini dan sampai besok, sampai mendekati hari kiamat, wong kafir itu kalau nak ngajak perang duel sama umat Islam, mereka baru dengar umat Islam sedang siap-siap, mereka sudah bubar duluan, mereka sudah ketakutan duluan. Kalau memang kita yang umat Islam ini umat Islam yang benar-benar ya menduduki Islam kita. Tapi yang ada sekarang itulah kelemahan kita. Kita mengakui kelemahan kita. Kita ini memang umat Islam, kita berharap dapat seperti ini, tapi kita tidak menduduki Islam, sehingga musuh sudah bisa tahu kelemahan kita di mana dan mereka bisa memecah belah kita. Tapi itu tetap janji Allah untuk umat Rasulullah. Jadi kalau memang ada sekelompok umat Islam yang memiliki sifat yang benar-benar mereka berpegang teguh dengan Islam, menjalankan syariat dengan benar, lalu ada musuh kafir hendak menyerang, mereka yang maju, musuh itu sudah bubar duluan, lari tunggang langgang ketakutan. Bukan ketika berhadapan, bukan ketika menyaksikan, masih jarak yang sangat jauh. Sampai dikatakan dalam sebuah hadis, banyak hadis, masa perjalanan 1 bulan perjalanan. Ya, zaman dulu naik kuda, entah Allah alam berapa ratus kilometer itu perjalanan. Walhasil musuh sudah ketakutan. Itu yang pertama kata Rasulullah. Yang kedua, wa utitu mafatihal ard, dan aku dibukakan Allah diberikan mafatihal ard, yaitu membuka pembebasan di banyak negeri di muka bumi Allah ini. Membebaskan bukan menjajah. Beda dengan orang kafir. Orang kafir itu tidak ada pembebasan, tapi penjajahan justru. Dalam Islam tidak ada istilah penjajahan, tapi futuhat, disebut futuhat. Pembebasan Konstantinopel, Spanyol, pembebasan Iran, pembebasan ini, pembebasan ini. Semua negeri-negeri kafir itu ditundukkan oleh Islam untuk dibebaskan dari apa? Dari kekufuran kepada Islam. Dan tidak dengan paksaan, artinya mereka diajak ngobrol dulu, diajak dialog dulu, ditawari Islam kuat, gagah, hebat, mereka negeri-negeri gampang untuk dikalahkan, maka didatangi dengan baik-baik. Galak ada kamu masuk Islam. Mereka ada yang nurut masuk Islam, ada yang kami tidak galak, tapi kami tidak galak perang jadi ya sudah, kata umat Islam. Kalau kamu tidak galak masuk Islam, tidak apa-apa. Kamu tidak galak perang, tidak apa-apa. Tapi negeri kamu kami kuasai, kamu hidup bebas. Cuma melok aturan kami. Di mana-mana itu hidup, dan sampai detik ini ikhwani, di mana negeri Islam ada orang kafir hidup dengan muslim, tidak akan pernah terzalimi. Di mana-mana tidak bakal kita dapatkan itu, tapi sebaliknya yang kita dapatkan. Kalau umat Islam minoritas, biasanya kita dizalimi oleh orang kafir. Paling mereka disuruh apa? Bayar pajak, jizyah. Silakan hidup negeri kamu kan tidak mampu menghadapi kami. Kami ajak masuk Islam benar-benar tidak mau. Nah, sekarang kamu silakan dengan agama kamu, hiduplah kamu di negeri kamu, tapi negeri kamu dalam kekuasaan kami. Hidup bebas kamu beragama, silahkan. Itu dari zaman Rasulullah. Bukan kita buat-buat cerita ini. Dari zaman Rasulullah, zaman khulafa, terus sampai detik ini. Silahkan hidup di negeri kamu, silahkan kamu beribadah, tapi kamu ikut aturan kami. Di antara aturan yang kami bikin dalam syariat, syariat ini muncul dari Rasulullah. Rasulullah disuruh Allah pemilik alam semesta. Jadi jangan protes urusan ini. Kalau Allah yang sudah menentukan syariat ini, apa? Bayar pajak. Yang tidak anggap apa? Nah dikatakan, oh macam itu batu kita ni agak maksa. Saya kau cerita kelah. Sekarang negeri ini kita dipajakin. Kita Muslim, dipajak oleh negeri Islam. Ini orang kafir, wajar dipajakin. Mereka tidak mau masuk Islam, ya silahkan. Mau hidup bebas silahkan. Cuma bayar pajak. Yang ngatur syariat Allah. Nah, sekarang yang ngatur syariat negeri ini apa? Yang ngatur pajak negeri ini bukan Allah, bukan Rasul. Ya, inti nurut baik, pajak motor lambat tinggal sehari be gugup inti. Takut kena denda. Lambat bayar pajak ini, pajak itu, pajak ini. Tidak berapa sih pajak uang di negeri ini. Iya. Banyak kezaliman pajak yang ada di negeri ini, banyak yang kesannya zalim itu banyak. Zalim, tomak penguasa-penguasa itu bikin pajak ini, bikin pajak itu, sehingga kita hidup macam
sebomaya di negeri ini. Padahal negeri kita tidak numpang sini, hidup negeri kita, berjuang dulu orang tua kita, nenek moyang kita yang berjuang. KTP kakak Indonesia lah loh. Ya, tapi sebo bayar. Sebo pajak. Subhanallah. La ilaha illallah. Taib, ikhwan rahimakumullah. Wa atitu mafatihal arad, aku diizinkan Allah untuk membuka negeri-negeri. Untuk apa? Untuk dibebaskan dari kezaliman yang menzalim diri mereka sendiri, yang mengkufurkan dirinya sendiri. Diajak untuk masuk Islam. Wasummaitu Ahmada, lalu aku dinamakan Allah dengan nama Ahmad, yang mana sebelumku tidak ada nabi yang diberikan nama Ahmad. Wa ju'ilat turab liyat tahuran. Nah, dalam riwayat lain ya, wa ju'ilat turab liya masjidan wa tahura. Dan Allah jadikan debu atau tanah itu sebagai alat bersuci dan juga tempat sujud. Ini tidak ada berlaku pada nabi sebelumnya. Nabi-nabi dulu kalau nak ibadah, umatnya harus di tempatnya. Jadi kita di masjid, ada musola, langgar. Mereka kalau ibadah tidak bisa di rumah, tidak bisa di pasar, tidak bisa di toko, tidak bisa di kantor, tidak bisa di sekolah, tidak bisa di kebun, tidak bisa di mana. Ibadah harus di gerejanya, harus di kuilnya, harus di tempat yang sudah ditunjukkan Allah, tempat ibadah itu. Tapi umat Rasulullah SAW, wa ju'ilatil ardu masjidan wa tahura. Dalam riwayat lain, riwayat ini disebutkan tahuranya bae. Jadi di mana tempat hewan kita boleh sholat. Yang penting kita yakini tempat itu bersih suci. Nak pojok kapal silahkan, naik pesawat, di atas pesawat silahkan, di atas gunung, di kantor, di kamar hotel, di dimanapun tempat yang mungkin kita yakin itu tempat suci bersih, silahkan kita sholat. Di padang pasir silahkan, di kebun silahkan, di sawah silahkan, bebas. Allah mudahkan itu. Kalau umat dulu repot dia, ya nak sholat, nak ibadah, sholat juga sama, mereka juga ada perintah. Paksa balik dulu, bersih-bersih dulu, ganti baju dulu, segala macam. Kalau kita cukup bersih-bersih badan, sholat di sawah, di kebun silahkan. Ya, sholat di mana pun boleh. Wa tahura, tahura bersuci, artinya apa? Boleh kita bertayamum dengan debu dan tanah untuk mengganti wudu, pengganti mandi wajib dengan air. Umat dulu tidak bisa ikhwan. Mereka harus gunakan air untuk wudu. Mandi wajib ada syariatnya juga, mereka harus dengan air. Tidak ada air mereka dianggap dosa dan berutang. Harus mereka qada, harus mereka macam-macam berat. Tapi umat Rasulullah ketika tidak punya air atau tidak mampu menggunakan air, maka Allah berikan keringanan. Jatuh pakai debu. Silakan pakai debu atau tanah yang dengan syarat-syaratnya sudah diatur oleh syariat. Wa ju'ilat ummati khairan umam, dan dijadikan umatku adalah sebaik-baiknya umat yang pernah Allah hidupkan di atas muka bumi ini. Shallu ala nabi. Nah, ikhwan rahimakumullah, hafizakumullah, ini sering kita dengar. Ya, ayat ini sering diangkat oleh para ulama kita, ustaz-ustaz kita. Cuma jangan kita selama ini mungkin salah paham. Ya. Langsung kita ngerasa senang dan bangga, apalagi sampai ngerasa kita ini jadi lupa diri sedikit, ujub. Naudzubillah. Pertama, ini sering disampaikan oleh guru-guru kita, astaghfirullah, ya Allah biha husnul khatimah. Kita bangga hari ini karena kita saat ini ngerasa diri kita muslim mukmin, tapi apakah kita bisa mempertahankan Islam iman kita tetap jadi umat Rasulullah sampai akhir hayat? Wallahu a'lam. Ini yang pertama harus kita takuti, khawatirkan. Walaupun ya Rabb, insyaallah ya Allah, jangan sampai kita, anak istri kita, keturunan kita sampai hari kiamat ada yang keluar dari kelompok umat Rasulullah. Itu yang pertama, ikhwan. Yang kedua, kata ulama di sini disebut kalau Maliki mengambil pandangan ulama tentang ayat di atas tadi. Kamu jangan langsung bangga dulu. Untuk dikatakan kamu sebagai khairul ummah itu ada syaratnya. Bukan cuma sekedar menjadi umat Nabi Muhammad, muslim, mukmin, kita sebagai Muhammad lalu dikatakan aku ini termasuk khairul ummah. Enggak. Ulama menjelaskan di sini. Tsumma dzakarul haq subhanahu wa ta'ala min awsafihim al-mahmudah iqamatul amr bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar bainal khas wal 'am. Allah menyebutkan dalam ayat yang di atas ini, kuntum khairan ummah.
Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik kelompok manusia yang pernah aku turunkan, aku ciptakan, aku hidupkan di atas muka bumi. Dari zaman Nabi Allah Adam sampai Nabi Allah Isa, tidak ada yang lebih hebat dari kamu. Tapi ada sifat. Dengan sifat ini kamu tuh menjadi khairul ummah. Kalau tidak ada sifat ini maka kamu tidak beda dengan yang sebelumnya. Apa itu? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau kita melakukan dua hal ini, baru kita masuk kelompok khairul ummah. Kalau tidak, amar ma'ruf tidak, nahi munkar tidak, maka boleh jadi kita tidak ada beda, kelebihan kita tidak ada. Memang mulia dengan iman, dengan Islam itu mulia, tapi tidak lebih mulia dari umat-umat Nabi sebelum kita. Tsumma dzakarul haq, lalu Allah menyebutkan dalam ayat ini min awsafihim, daripada sifat yang terpuji yang dimiliki oleh khairul ummah itu adalah iqamatil amr bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar bainal khas wal 'am, baik untuk kalangan orang-orang khusus ataupun orang-orang awam. Harus kita jalankan ini, amar ma'ruf nahi munkar. Karena Allah menjelaskan dalam ayat tadi setelah menyebutkan kuntum khairal ummatin ukhrijat linnas. Nah, maaf, kita kan sering sampai di situ dipotong. Sehingga kita diajak langsung oleh guru kita, ustaz kita, barangkali kita syukurilah nikmat Allah nih. Benar, ayat itu benar, apa yang beliau sampaikan itu benar. Tapi sayang kadang-kadang tidak dilanjutkan ayat itu dan tidak diingatkan kita tentang selanjutnya. Ayat ini menyebutkan masih dalam satu ayat, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, itu kadang tidak disebutkan atau tidak dibahas. Yang dibahas cuma kalau kita ini khairul ummah, sebaik-baik umat. Padahal di sini ulama, ya bukan saya yang ngomong, Habib Maliki mungkin dari ulama-ulama besar sebelum beliau, bahkan Sayyidina Umar mengatakan ini juga. Untuk menjadi khairul ummah, penuhi syaratnya dulu, kata Sayyidina Umar, baru kamu bisa masuk kelompok khairul ummah. Wa hadza aidan bimuthabati syart alladhi yu'ahhilu lil ittisal bitilkal khairiyah. Ini juga adalah bagian daripada syarat untuk dijadikan ahliyah, memang kita pantas untuk masuk kelompok wong yang khairul ummah tadi dengan sifat ini. Kama qala Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi sudah nih, kalau ulama be ngomong kita pahami, kita terima. Bukan lemak langsung jadi khairul ummah, tapi syarat ini. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau Sayyidina Umar tidak akan berbicara sembarangan kecuali beliau dapatkan dari Rasulullah. Sayyidina Umar berkata, qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fi khutbatin lahu fil hajj, ketika beliau berkhutbah saat beliau memimpin haji, di saat beliau menjadi khalifah. Waktu itu musim haji, beliau menyampaikan pidatonya di khalayak ramai di hadapan semua umat yang hadir saat itu bersama beliau. Waqad qara'a hadhil ayah, beliau bacakan ayat itu di depan mereka yang semua hadir saat itu. Kuntum khairan ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dibacakan itu ayat oleh Sayyidina Umar, kuntum khairan ummatin ukhrijat linnas. Lalu beliau mengatakan, man sarrahu ay yakuna min hadhil ummah falyuaddi syaratullah. Kata beliau, umat Islam, siapa yang mau untuk mendapatkan titel status sebagai khairul ummah, penuhi dulu syarat yang diberikan Allah. Penuhi dulu, kata beliau, tunaikan dulu syarat yang diberikan Allah untuk menjadi khairul ummah itu. Apa itu? Yaitu tadi, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita semua umat Nabi Muhammad, kita semua umat Rasulullah, kita semua mukmin muslim. Tapi apakah semua kita yang hadir di sini termasuk kelompok khairul ummah? Ya, selama ini mungkin kita tahunya di kita khairul ummah sudah. Ternyata ada syarat. Karena ayat ini bukan ayat yang terpisah, satu ayat yang sifat itu menjelaskan tentang sifat khairul ummah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wa hadhihi manqabatul jalila asyara ilaiha sallallahu alaihi wasallam fil hadits masyhur. Dan ini ikhwan, kelompok ini sedikit. Kelompok ini sedikit dan tidak banyak yang termasuk kelompok khairul ummah. Jujur baik ikhwan, ya, berapa banyak kemungkaran depan kita tidak berani nego, tak mau ambil risiko.
negur tak berani, nasihati tak berani. Jadi kita adhaful iman, kata Rasulullah, iman paling lemah yang cuma pacak mengingkari kemungkaran, tapi tak bisa mencegah dengan lisan, dengan tenaga, dengan kekuatan, dengan lisan kita tak mampu. Karena sebenarnya kita mampu untuk berbuat itu. Kita tak mampu, kita bisa lapor kepada orang yang sekiranya mampu. Ya, kita cari lagi orang itu sama. Ada dengan usaha. Dengan lisan itu bisa juga diganti dengan bentuk tulisan. Tulisan itu fi maqam al-qalam, fi maqamil kalam. Tulisan itu menduduki kedudukan ucapan. Kita nak nyampe ke langsung tak berani. Kita pacak WA, kita pacak SMS, kita pacak bentuk tulisan. Ya. Anda tak faham kalau ente nulis WA, pacak ketahuan tak siapa dia ente? Kalau ente belum masuk grup, pacak ketahuan. Kalau tak ketahuan lemah. Ya. Atau kalau dulu sering tahu kamu beli nomor baru yang orang tak tahu nomor ini kan. Ente share ke grup ini A B C D, orang tak tahu kalau nasihati kawan kita. Yang kita nyengok ni dia berbuat kemungkaran, berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat kesalahan atau meninggalkan sunnah dengan begitu gampangnya tanpa uzur, dia kita nyengok, kita perhatikan. Bukan fuduli, bukan kita cerodek aneh kawan. Peduli, perhatian. Kita nyengok kawan kita ni tak pernah beli abad dia. Bismayang cut lagi, bismayang bercut lagi. Bukan kita suudzon. Kita nyengok habis belagi itu juga ada kemungkinan walaupun kita tidak pastikan. Ya, budak ini habis sembahyang tak ada solat sunnah lagi. Kenapa? Dari zuhur tadi. Bareng sama anak. Main zuhur, pas adzan kita solat sunnah dia kelakar. Habis main zuhur, kita solat sunnah dia main HP. Terus selesai kita mentu juga sampai ketemu asar sama kita. Kan jelas. Gua beli aida asar dah. Besok cak itu juga kejadian. Nak negur langsung, uang ini kaget marah, senggongan atau dia tadi lebih tua dari kita. Beli kartu baru, murah kan kartu berapa? Itu fisabilillah. Fisabilillah, SMSI dengan kalimat yang indah, kalimatun thayyibah. Ini nahi mungkar. Sekaligus tambahi bawahnya kalimat-kalimat yang sifatnya amar ma'ruf. Insyaallah kita termasuk kelompok ini. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sallu ala nabi. Jangan tidak sama sekali. Banyak cara sebenarnya ikhwan kalau kita nak berbuat amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau zaman dulu ya ada surat kaleng namanya. Mina tidak ada kaleng lagi sudah. Surat sekarang tak pakai kaleng lagi, pakai HP. Ya, tahu surat kaleng kan? Ya, surat nyampe ke rumah tak tahu alamatnya siapa. Tak ada apa-apa. Tujuan kita yang penting. Nak cara itu silakan selagi tak bertentangan dengan syariat. Yang penting tujuan kita menyampaikan kebaikan kepada orang, mencegah orang dari perbuatan kemungkaran. Nah, kelompok ini memang tidak banyak kata Rasulullah, tapi tetap Allah jaga mereka ini selalu ada di mana tempat. Kelompok ini selalu ada. Kadang-kadang kita juga di zaman kita sekarang ini amar ma'ruf nahi munkar tidak banyak, tapi ada orang tertentu yang dia ni masya-Allah disegeni. Kalau dia tadi tu ngomong negur orang yang berbuat buruk di kampung, langsung berhenti dari pemungkaran. Kalau ada dia aman kampung kita ni. Masya-Allah, kita butuh orang seperti itu ikhwan. Dan menjadi tanda-tanda naudzubillah mendekati hari kiamat ketika suatu tempat sudah tidak ada lagi wong yang model macam itu. Jujur ikhwan, lah banyak kita kehilangan. Sehingga kan kita ngomong ketika duduk kelakar nyengok keadaan kampung lah banyak berubah. Oi dulu tu masih ada mangcik fulan dulu tu. Amannya, mana ada orang bani ngak motor bergang-bergang jauh kampung ni, mikna hari. Mana ada orang main gaplek balik katik zaman dulu waktu dah haji fulan, ustaz fulan. Sekarang nak katik lagi hidup masa bodoh. Ya, tak mau ditegur, tak mau dilarang. Dulu tu masya-Allah. Ini kita butuh ikhwan Allah. Mudah-mudahan ya Rabb Allah kathir mithlahum. Allah banyakkan wong yang macam ini. Yang kita butuh Allah butuh ikhwan. Wong yang tidak ngomong awal abe wala apa. Dia lewat wong bubar. Ya. Wong bertinggal aku bogok nak ngadu kenapa so? Nyingok aduh. Oh langsung. Yang kita butuh. Wong macam ini bukan ditakuti, disegani. Ya disegani. Dia tak ada jagoan kasar, ngok pedang, ngok senjata dah. Tapi wong malu hati nak berbuat buruk depan dia. Tahan wong tadi tu nyari tempat lain untuk bermaksiat. Dan ini magom Sayyidina Umar bin Khattab. Ya magom. Masih ada insya-Allah, masih ada. Di negeri kita cuma kalau dulu mungkin tiap kampung ada berapa kok yang model macam itu. Sekarang wallahi ikhwan, sikok 2-3 kampung, dari 3 kampung cuma sikok kita dapatkan. Susah sudah nyari model macam itu. Kadang-kadang mereka bukan ulama, bukan ustaz. Wong biasa, tapi dia disegani.
punya wibawa yang tinggi, punya hebat. Ya, kalau dia lewat, saya dia nak lewat, motor nyengkang be langsung mana lagi motor. Bosku. Subhanallah, apalagi nak berbuat buruk, segan. Ya, padahal dia bukan bandit, bukan preman. Dia bagus. Nah, seperti itu. Nah, kelompok ini ada walaupun sedikit. Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, wa hadhil mangqabatul jalilah asyara Rasulullah SAW, dan mangqabah kedudukan seperti ini yang agung ini Rasulullah telah mengisyaratkan dalam sebuah hadis yang cukup masyhur, terkenal. Qala Rasulullah SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti Allah amrullah. Senantiasa, kata Rasulullah, akan ada kelompok dari umatku yang mereka berani menampakkan yang hak adalah hak. Sekarang kan jarang, ikhwan. Yang ada biasanya dimusuhi wong, apalagi macam keadaan di negeri kita sekarang. Ya, kadang-kadang yang wong ahli batil ini balik nyerang. Yang kita sedih ke wong-wong yang muslim juga tapi lemah iman, melok nak ngelemah ke kita. Keras gino ustaz itu tuh. Caranya tu tak bagus cak itu tuh. Dia tidak nahi muka, dia tidak negar wong, tapi kita ada orang berani untuk mengatakan yang hak adalah hak, batil adalah batil. Muncul ucapan macam tadi. Kadang-kadang naudzubillah min dzalik, ya, ada ini ikhwan, ya. Wong dulu tak cak itu. Habib-habib dulu tuh. Masya Allah kalau, tapi tidak macam itu caranya. Dia ni tak mampu, cuma dia karena tidak mampu tadi nyingok orang yang mampu. Jadi seakan-akan dia takut direndahkan, dia pengen jatuh kenyo perbuatan wong yang mampu tadi, biar dianggap itu sebenarnya tidak cocok dengan salaf, tidak cocok dengan wong dulu, tidak cocok dengan ini. Nah, itu ada yang model macam itu. Ya. Bahkan yang kita sedihkan, naudzubillah, fitnah yang dahsyat di negeri kita, wong jelas-jelas berbuat batil, lalu ditegur dengan keras oleh ulama, dibela oleh wong yang membawa bendera Islam, membawa, ya, namo ormas Islam, siap belago, siap perang, siap bela wong salah. Ya, kalau bahasa lagu tu maju tak gentar membela yang benar. Kalau dia dah, ya, maju tak gentar membela yang bayar, membela yang bayar. Siapa bayar itu kita bela. Lalu bela yang benar. Subhanallah. Fitnah ya kawan, fitnah sambat tersebar fitnah ini. Ya, fitnah sambat tersebar. Naudzubillah min dzalik. Nah, Rasul mengabarkan, ya Rabb, mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang kecil ini. Ya. Memang kita saksikan ya, di negeri kita nih. Ya, bukan kita ngelebihkan. Ya, contohnya FPI. Selalu dikecam, dimusuhi, karena mereka yang paling berani, keras, lantang dengan menegakkan yang hak adalah hak, batil adalah batil. Memang dulu awal-awal mungkin agak sedikit mana caranya, tapi sudah sekian puluh tahun terakhir, sekian mungkin 10 tahun terakhir lah katakanlah, ya, semua mereka lakukan dengan cara baik, cindo. Ya, prosedur, bahkan paling ditakuti ulang kafir dan munafik di negeri Habib Rizik. Tidak bisa dipungkiri. Wong kafir dan munafik yang membenci Islam di negeri kita, bahkan di luar negeri pun ngakui Habibana, Habib Rizik. Subhanallah. Sampai dilihat kalau ente pasang konten gambar Habib Rizik, langsung dihapus. Subhanallah. Saking takut, ya, pengaruh fotonya sudah luar biasa. Subhanallah. Kita tidak bisa terjun benar-benar seperti beliau. Kita mendoakan beliau. Dan mudah-mudahan orang bersama beliau pun semuanya benar-benar bisa jujur berbuat seperti yang beliau. Ya, kadang-kadang ada oknum-oknum memang yang merusak. Oknum, ya, pakainya pakaian seperti pakaian beliau, seragam-seragam beliau, tapi melakukan perbuatan yang salah, tidak sesuai prosedur yang beliau bikin. Cuma kesian, imbasnya ya kena ke beliau atau kelompok beliau yang bikin. Dan ada juga kelompok-kelompok yang lain seperti itu. Alhamdulillah masih ada orang-orang seperti itu. Ya, ujung-ujungnya penjago kalau negeri ini wong berani, ya, vokal dianggap anarkis, radikal. Subhanallah. Tapi ini terbukti, ya, apa yang mereka lakukan dulu, ya, mencegah kemungkaran itu sekarang disaksikan sendiri oleh kita. Apa yang beliau sebutkan, beliau sampaikan itu hak dan benar. Hafizahullah. Ya, semua guru kita mudah-mudahan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Hakala ikhwani, ya, lam tazal ta'ifatun min ummati, tidak akan berhenti atau terus-menerus akan muncul sekelompok daripada umatku ini, zahirina, yang akan nampak
alal haq, dalam kebenaran, menegakkan yang hak, la yadurruhum man khalafahum, mereka tidak terpengaruh, tidak goncang, tidak gontai, tidak mundur atas orang-orang yang menentang mereka. Ya, tidak mundur, maju terus. Hatta ya'ti Allah amrullah, artinya ya'ti Allah sampai Allah nentukan. Artinya sampai mereka sebagian mendapatkan status fi sabilillah mujahid, gugur dalam menegakkan yang hak ini. Banyak ya, menegakkan yang hak mereka di penjara. Ya'ti amrullah, sampai ketetapan Allah berlaku. Imma kemungkaran itu hancur sampai hilang, atau kemungkaran itu Allah masih kehendaki tetap ada, tapi mereka diangkat derajat menjadi syuhada. Lalu Allah munculkan pejuang berikutnya, Allah munculkan lagi, terus gugur berganti-gantian, kemungkaran tetap ada. Bukan berarti mereka gagal, tidak ya kawan. Allah tidak nyuruh harus menang terus, Allah yang ngatur. Ya, penting usaha mereka dinilai Allah, kegiatan mereka, perbuatan mereka yang Allah nih nilai. Perkara menang, berhasil numpas kemungkaran atau tidak berhasil, itu urusan Allah. Boleh jadi Allah belum sukseskan sekarang karena Allah pengen munculkan kelompok berikutnya ikut berjuang lagi. Kalau sudah selesai rombongan yang pertama mungkin selesai, tidak ada muncul yang berikutnya. Ya, semua Allah yang ngatur, semua Allah yang ngatur. Artinya kita ini usaha kita yang dinilai Allah, bukan hasil, ikhwan. Ya. Dan berapa banyak orang yang berhasil tidak lebih hebat dari orang yang tidak berhasil, gagal, tapi berusaha, gagal, maju lagi, ngulangi lagi. Allah pengen berlipat ganda pahala mereka. Kadang-kadang kita sekali berusaha lalu berhasil, sudah stop, tidak berusaha lagi kita. Tapi orang yang gagal disuruh Allah berusaha lagi, gagal berusaha lagi, terus naik derajatnya. Wah kata. Fahuwa bayanun ibqa'u hadhihi sya'irah fil ummatil Muhammadiyah walau ala suratid da'iqah. Ini adalah isyarat dari Rasulullah SAW bahwasanya akan tetap kekal, tetap akan ada orang yang menghidupkan syiar ini, yaitu nahi munkar, amar ma'ruf dari umat Rasulullah SAW, walaupun dalam bentuk yang sempit, bentuk yang kecil, terkucilkan, terintimidasi, dipojokkan, difitnahkan, tapi tetap ada, tidak bakal hilang. Ya, kalau mereka bisa menghancurkan ini, kelompok ini hilang, akan Allah muncul ke kelompok berikutnya. Ya, tapi yang benar ya, bukan macam ISIS atau segala macam itu, bukan teroris itu bukan. Ya, kita semua ada standar syariatnya. Apabila orang teroris itu bukan ajaran Islam. Membunuh orang yang tidak bersalah, menghancurkan sesuatu yang tidak boleh kita hancurkan, itu bukan Islam. Termasuk ISIS, ya, termasuk kelompok-kelompok radikal itu tadi. Cuma naudzubillah min dzalik, ya, kita umat Islam paling lemah dikecam oleh orang-orang kafir, orang dunia barat. Orang kafir itu ketika muncul kelompok-kelompok ini langsung bawa bendera Islam. Ya, tapi itulah qadarullah, itu suatu sunat terjadi yang harus kita hadapi bersama. Wa hadza bi khilaf ahlul kitab fa innahum ahmalu hadhihi sya'irah wa tanasawha mujamalatan wa riya'. Beda dengan umat sebelum Rasulullah, mereka menyepelekan urusan ini. Mereka ketika nabinya sudah tidak ada, ini terjadi pada umat-umat Nabi sebelum Rasulullah. Ketika nabinya sudah tidak ada, sudah pengikutnya, maaf, termasuk kelompok ulama-ulama mereka menggampangkan urusan ini. Semua mereka campur baur dengan hawa nafsu mereka. Makanya muncul kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan dari kalangan umat-umat Nabi terdahulu yang disifatkan dalam Al-Quran. Tujuan mereka cuma untuk memperkaya diri mereka, ngembek zakat, ngembek sumbangan apa untuk kekayaan pribadi mereka. Mereka tidak pernah mencegah orang berbuat maksiat atau keburukan selagi orang itu galak bayar sama mereka. Ini terjadi. Nah, di umat ini ada seperti itu, tapi bukan ulama yang melakukan, maaf, ya, bukan ulama yang melakukan itu. Ya, mungkin kelompok sebagian daripada umara. Ya, tahu ini tidak boleh, dilarang, tapi karena bayar diizinkan, bahkan dilegalkan tempat-tempat maksiat, tempat perjudian, asal ada izin tentu pakai bayar, sudah, tidak pacak diapa-apa lagi, sudah bebas. Nas'alullah al-afiyah salam. Au nifaqan wastibdalan, itu tidak lain ya, mereka pun kalau melakukan perbuatan seperti itu tidak lain untuk bermujamalah. Wariyae mujamalah tuh bermanis-manis, uji kita ini belusukan bahasa kita sekarang. Biar jingok uang. Ya. Padahal mereka di balik layar tidak seperti itu. Cuma biar jingok uang. Kalau mereka tadi mencegah kemungkaran, diekspos di televisi, disebarkan di berita. Tegasnya pemerintah itu sekarang nih. Nah, misal
Ya, padahal mereka yang suruh buka, mereka yang nutup, action. Ya, besok buka lagi mereka yang pindah ke. Mereka juga yang mengawi ke itu. Nah, ini bukan saya ngomong, kitab. Ya. Jadi itu sifat mereka. Ya, itu umat zaman dulu. Cuma yang ngelakoni zaman sekarang ada juga. Itu tadi tidak bisa dikatakan khairul ummah kalau yang macam itu. Ya, mereka yang suruh buka, sudah itu mereka kadang-kadang action itu muncul pas sudah memang lana habis izinnya. Ya, tutup padahal memang sudah besok habis izin wong itu. Kesannya dinutupnya. Masya Allah, biar heboh. Itu biasanya action muncul kalau nak naik lagi. Ya, kalau dia naik lagi, action itu muncul. Sudah selesai 100 perizinan dibentuknya kalau sudah jadi. Itu bukan bicara pengada-ada, bukan hoax, tapi ya kenyataan yang ada. Demi Allah ikhwan, Palembang ini belum ada terdengar tempat pelacuran, tempat diskotik, kafe segala macam tempat maksiat yang ditutup. Belum ada. Buka nambah ada, perpanjangan izin ada. Mana ada yang ditutup? Nambah lagi ada. Bahkan kalau kita lihat secara hukum, ya, yang bikin pemerintah dewek, tidak boleh dekat tempat ibadah. Kamu nyuruh taksam itu. Kita bukan tempat ibadah kita ya, kelenteng. Tempat ibadah bukan? Tempat ibadah. Kita bicara hukum negara, bukan hukum agama, syariat. Berapa puluh meter turun ke bawah, turun ke arah kandang kawat, sama turun ke arah ke simpang Iba itu, simpang Raja Wali itu. Berapa puluh kafe di situ, Iwan. Nambah lagi ada. Bukan nih, hilang. Oh, ilaha illallah. Itu di situ. Ya, belum tempat lain itu yang kamu lewati. Padahal kuburan bawa pucuk aduh. Ya, pucuk kuburan habaib bawa kan ada kawat. Cuma tidak tahu lagi tidak tempat tanah kuburan dijadikannya. La ilaha illallah. Nah, Allah mengecam mereka umat terdahulu. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam. Fadzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Sadaqallahul azim. Allah melaknat orang-orang yang kafir daripada umat Bani Israel lewat ucapan-ucapan Nabi Isa bin Maryam dan Nabi Musa. Dilaknat oleh Allah. Nabi tersebut yang melaknat kaumnya karena mereka kufur dan berbuat maksiat, tidak mencegah kemungkaran, tidak mengajak dalam kebaikan. Kalaupun mereka melakukan semua sekadar berpura-pura, ya, belusukan, action yang sekedar begitu saja. La ilaha illallah. Fa dhahara annahum bitarkihim li hadhihi syairah, dan nampaklah pada diri mereka orang-orang terdahulu meninggalkan syiar ini. Istahaqul la'anah. Mereka pantas untuk mendapatkan laknat dari Nabi Daud dan Nabi Isa alaihissalam. Wasamma fi'lahum ma'siyah wa udwanan, dan Allah menyebut perbuatan mereka adalah suatu kemaksiatan dan penentangan. Wa huwa bi'sal fi'l wal a'yadu billah wallahu alam bis-shawab. Sampai sini ikhwan. Insyaallah taala panjang muslim afiat, kita lanjut pada pertemuan malam Rabu yang akan datang biidznillah. Tolong bagikan. Ya Latif, tubbina biqadak.